Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Husni Sabil, SPD MPD, dan yang kedua Ibu Ranisa Junita, SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Monica Angelina Naibaho dengan NIM A1C221014 dan yang kedua yaitu Nuria Amanda dengan NIM A1C221043 dan yang ketiga yaitu saya sendiri Putri Azara dengan NIM A1C221061. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan presentasi proyek kami dengan mata kuliah Geometri Analitik Ruang dengan judul proyek yaitu garis sebagai perpotongan dua bidang. Baiklah, langsung saja. Di sini terdapat ringkasan materinya yang mana visualisasi garis sebagai perpotongan dua bidang menunjukkan tentang hubungan spesial antara dua bidang ketika dua bidang yang berbeda berpotongan. Perpotongan tersebut menghasilkan sebuah garis yang mewakili titik-titik yang merupakan bagian dari kedua bidang. Topik ini kami pilih karena pentingnya pemahaman tentang konsep geometri dalam ruang tiga dimensi atau 3D. Visualisasi garis sebagai perpotongan dua bidang merupakan dasar dalam mempelajari lebih lanjut tentang hubungan spesial antara objek-objek geometri. Untuk memvisualisasikan permasalahan ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 6 dengan view 3D grafik. Baiklah, di sini materi yang kami angkat yaitu garis sebagai perpotongan dua bidang dengan tujuan kami membuat proyek ini untuk menunjukkan secara visual bahwa garis perpotong dua bidang datar adalah sebuah garis lurus pada dua bidang. Konsep-konsep yang terkait dengan proyek kami yaitu yang pertama persamaan umum garis lurus dalam ruang, yang kedua sistem koordinat Cartesius 3D, yang ketiga persamaan bidang, yang keempat persamaan parametris garis, yang kelima sistem persamaan linear, yang keenam perpotongan garis dan bidang, yang ketujuh vektor dan vektor normal, dan yang kedelapan sudut antara dua bidang atau garis. Baiklah, untuk mempresentasikan lebih lanjut untuk proyek kami menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 6. Baiklah, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica Naibaho. Pada Monica, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Putri Azara atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep dari materi yang kami angkat. Mungkin untuk Manda boleh di-share screen. Baiklah, di sini kami mengangkat visualisasi garis sebagai perpotongan dua bidang. Nah, di sini kami mengambil penerapan yang sederhana. Di sini kita akan memasukkan bidangnya. Di sini kami hanya mengambil satu bidang saja, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 3. Nah, ketika kita menginput bidang yang pertama, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3, bidang yang terlihat itu adalah yang berwarna merah. Ini adalah bidang X, Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, pada materi kita di pertemuan terakhir kemarin, yaitu tentang garis sebagai perpotongan dua bidang, ketika kita ingin melihat perpotongan dua bidang tersebut, kita harus melihat vektornya dulu. Nah, vektor awal atau titik pangkal awalnya itu adalah 1, 1,1,1. Nah, kalau di dalam GeoGebra, ketika kita melihatnya secara aljabar, sudutnya itu adalah 1,73, kemudian 1,45, dan 35,26 derajat. Nah, untuk titik awalnya itu, yang bagian titik A-nya itu adalah vektor awalnya itu, atau pangkalnya itu adalah yang di sini sudah kami tandai, yang ini yang A, dia terhadap sumbu X, dia berada di posisi 1. Kemudian untuk titik B-nya yaitu 2,1,3. Ini merupakan vektor arahnya. Nah, pada garis sebagai perpotongan dua bidang, kita masih akan
berkaitan dengan dot produk atau perkalian titik. Jadinya itu vektor vektor A dikali vektor B. Nah, kita akan menentukan garisnya, garis perpotongannya, yaitu saya menggunakan toolbar dari G garis. Kita akan menginput titiknya tadi, vektornya tadi 1,1 dan 2,13. Nah, akan diperoleh X-nya adalah 1,1,1 dan lambdanya itu adalah 1,0,2. Sehingga di sini ini adalah garis A dan garis B-nya mengalami perpotongan pada bidang ini. Sehingga dia mengalami perpotongan di 1,1,1. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Monica yang telah menjelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuria Amanda. Kepada Nuria, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan terkait langkah-langkah pembuatan medianya. Di mana di sini kita akan menunjukkan garis perpotongan antara dua bidang yang akan muncul pada GeoGebra. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu membuka GeoGebra klasik 6-nya. Kemudian kita dapat mengklik garis 3 di GeoGebra, lalu kita memilih GeoGebra yang 3D-nya. Lalu akan muncul sebagai berikut. Setelah membuka aplikasinya, kita lanjutkan dengan langkah pertama, yaitu memasukkan bidang pertama dan bidang kedua. Yaitu untuk persamaan bidang pertama, yaitu 2Z dikurangi ditambah Z sama dengan 4. Di sini kita dapat pemasukannya atau menginput bidangnya ke dalam GeoGebra dengan mengklik input. Lalu untuk lebih praktis kita dapat mengcopy persamaannya di Word, kemudian kita mempastenya di GeoGebra. Dengan persamaan pertama untuk bidang pertama yaitu 2Z dikurangi ditambah Z sama dengan 4, ataupun mengetik secara manual di GeoGebra. Setelah memasukkan persamaan bidang yang pertama, kita dapat menginput persamaan bidang yang kedua dengan cara yang sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu untuk bidang yang kedua persamaannya yaitu X ditambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 5. Lalu di situ akan terlihat visualisasi bidang pertama dan bidang kedua. Kemudian kita dapat melanjutkan langkah yang kedua, yaitu menentukan parameter yang didapatkan secara aljabar menggunakan toolbar line dengan X, Y, Z-nya itu sama dengan A, B, C. Nah, di mana kita dapat menginputkan secara manual nilai A-nya itu, yaitu A sama dengan 17 dikurang T per 7, di mana di sini A itu sama dengan X. Setelah kita berhasil menginputkan nilai A atau S, kita dapat melihat visualisasi dari sumbu X tersebut. Sebagai berikut bisa kita lihat di GeoGebra. Setelah kita memasukkan nilai A atau X itu, kita bisa melanjutkan dengan memasukkan nilai B atau Y, yaitu sama dengan 6 ditambah 5T per 2. Di sini kita dapat menginputkannya secara manual di GeoGebra. Setelah penginputan berhasil, kita dapat melihat garis yang memvisualisasikan sumbu Y-nya sebagai berikut. Bisa kita lihat di GeoGebra. Setelah memasukkan nilai A, B,
Kemudian kita dapat melanjutkan dengan memasukkan nilai C atau Z-nya sama dengan T. Kemudian dikarenakan di sini kita akan melihat perpotongan garis antara dua bidang, maka kita dapat menggunakan toolbar di GeoGebra yaitu dengan menginput curve, yaitu dengan mengklik curve, lalu kita bisa menginput nilai variabel X, Y, dan Z atau sama dengan A, B, dan C, di mana kita dapat menginput nilai ekspresinya, yaitu untuk X sama dengan 17 dikurang T per 7. Kemudian untuk nilai Y-nya sama dengan 6 ditambah 5T per 7. Dan untuk nilai Z-nya itu sama dengan T. Dan kemudian kita dapat menggunakan parameter di mana T-nya itu sama dengan min 10 sampai 10. Kita dapat menginputnya secara manual di GeoGebra. Setelah kita menginputkan semua nilainya di GeoGebra, maka terbukti bahwa di antara dua bidang itu akan muncul garis perpotongan, yaitu garis lurus, yang mana visualisasinya dapat dilihat pada GeoGebra sebagai berikut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nuria Amanda atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek yang telah kami sajikan. Berdasarkan hasil proyek di atas, yaitu mengenai garis sebagai perpotongan dua bidang yang dikonstruksi menggunakan aplikasi GeoGebra dengan langkah-langkah seperti di atas, dapat disimpulkan visualisasi garis sebagai perpotongan dua bidang menunjukkan tentang hubungan spesial antara dua bidang. Ketika dua bidang yang berbeda berpotongan, perpotongan tersebut menghasilkan sebuah garis yang mewakili titik-titik yang merupakan bagian dari kedua bidang. Langkah-langkah praktis yang diuraikan secara rinci dalam tugas ini berhasil secara meyakinkan membuktikan bahwa hasil perpotongan dua bidang tersebut adalah sebuah garis lurus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tugas ini yakni untuk secara visual menunjukkan dan mengonfirmasi konsep matematis tersebut telah tercapai. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 10. Saya ucapkan apabila terdapat kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.